Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian diberi kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari materi sarana dan prasarana pertandingan sepak bola. Saya ulangi lagi, sarana prasarana pertandingan sepak bola. Nah, di dalam sepak bola itu yang faktor utama adalah bola dan gawang ya. Ada dua peralatan itu sudah bisa untuk memainkan sepak bola, tapi tidak untuk dalam pertandingan resmi. Nah, di dalam pertandingan resmi kita membutuhkan sarana dan prasarana apa aja itu. Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama bola. Nah, ini sarana utama yang dimaksud ini adalah bola. Bola dalam sepak bola itu terbuat dari karet. Ya, bahan dasarnya adalah karet. Dan bola itu sendiri memiliki diameter 68 cm sampai 71 cm. Dan beratnya itu 398 gram sampai 453 gram. Ya, itu standar internasionalnya. Ya, lanjut. Yang kedua itu sarana prasarana gawang. Ya, gawang merupakan salah utama adalah gawang. Gawang adalah tujuan kemana bola dibawa. Ya. Gawang adalah tujuan utama pemain membawa bola ke dalam gawang. Gawang itu sendiri memiliki lebar 7,32 meter dan tingginya itu 2,44 meter. Ya, itu standar internasional juga. Di dalam pertandingan sepak bola itu ada dua buah gawang. Yang satu gawangmu sendiri, yang dua adalah gawang lawan. Nah, tiap gawang ada penjaga gawangnya, yang penjaga gawangnya dinamakan kiper. Nah, lanjut. Sarana persaingan selanjutnya, yang ketiga adalah lapangan. Nah, lapangan adalah sudah menjadi sarana prasarana yang faktor utama. Lapangan sepak bola sendiri itu berukuran 90 sampai 120 meter ya. Dan secara keseluruhan 100 hingga 110 meter itu ukuran standar nasional. Jadi ukuran standar nasional itu 100 sampai 110 meter panjangnya. Dan lebarnya adalah 45 meter hingga 90 meter. Secara keseluruhan 64 dan 75 meter untuk pertandingan resmi tingkat internasional. Berarti tingkat internasional itu menggunakan lebar 64 sampai 75 meter. Lapangan sendiri berbentuk persegi panjang ya. Lapangan sepak bola itu bentuknya persegi panjang. Sesuai dengan ukurannya tadi, panjangnya berapa? Panjangnya 100 hingga 110 cm untuk standar internasional dan lebarnya 64 hingga 75 cm. Ya, panjangnya 100 sampai 110 meter, lebarnya 64 dan 75 meter.
Bentuk lapangan persegi panjang. Iling-iling. Nah, ini contoh lapangannya. Ya. Ini yang namanya panjang lapangan ini. Ini 90 sampai 120 meter. Ini bukan standar nasional ya. Standar nasional tadi 100 sampai 110 meter. Terus lebarnya itu 45 sampai 90 meter. Ini panjang, ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, lapangannya ini titik tengah. Nah, ini membagi dua lapangan sama panjang dan sama lebar. Titik tengah ini ya, sama panjang. Di sini titik ini ada, titik ini digunakan untuk kick off ya, untuk memulai pertandingan. Nah, di sini. Dan di titik ini ada lingkaran besar juga, ini untuk pembatas. Ini jari-jarinya 9,15 meter. Dan ini juga gawangnya, ada 2 gawang. Ya. Yang gawangnya itu memiliki lebar 7,3 meter. Dan ini daerah penalti ya. Ini daerah penalti. Berapa ukurannya? Ukurannya itu 40,3 meter. Ini panjang daerah penalti dan lebarnya 16,5 meter. Itu lebar daerah penalti. Dan ini titik penalti. Titik penalti itu jarak titik ini sampai ke gawang itu 11 meter. Jarak antara titik penalti sampai ke gawang itu 11 meter. Giling-giling 11 meter. Dan setiap sudut lapangan itu ada 4 buah bendera. Ya, sudutnya ini ada 4 sudut. Tiap sudut ada benderanya. Ya. Itu ya, nanti bisa dilihat ini biar lebih detailnya lagi. Kita lanjut. Sarana prasarana selanjutnya adalah seragam sepak bola. Ya, kenapa harus memakai seragam? Biar bisa lebih jeli dalam melihat temannya ya. Kalau seragamnya merah, kuning, hijau mesti bingung. Lihat ini temannya siapa. Kalau seragamnya satu tim merah semua, oh ya, mesti tim lawan warnanya beda, tidak merah. Biasanya putih juga bisa. Pokoknya beda warna. Terus, nah, yang membedakan. Biasanya seragam kiper itu beda dengan pemain satu timnya. Ya. Harus beda. Seragam kiper harus beda dengan seragam pemain tim. Seragam timnya itu harus beda. Keliling, seragam kiper harus beda dengan seragam satu tim. Untuk apa? Untuk membedakan juga biar wasitnya enggak bingung untuk kalau ada pelanggaran biasanya di dalam kotak penalti itu. Selanjutnya, sarana prasarana selanjutnya adalah sepatu, kaos kaki, dan deker. Nah, ini contoh gambar sepatu bola. Sepatu bola itu beda dengan sepatu olahraga lainnya ya. Dia memiliki ciri-ciri di bawah sepatu atau di telapak kakinya itu ada pul, yang namanya pul. Ada kayak gerigi-gerigi ini loh. Yang warna pink itu loh. Itu namanya pul. Biasanya terdiri dari minimal 6 pul. Minimal ya. Itu untuk apa pul itu?
Nah, sepak bola kan berada di permainannya kan di rumput, di tanah yang berumput, supaya dia bisa mencengkeram dan tidak licin. Nah, pemain juga harus memakai kaos kaki, terus memakai deker juga untuk melindungi tulang kering atau tulang kaki itu namanya tulang kering. Nah, sarana pelaksana selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini terbuat dari bahan karet, latek. Nah, istilah bahan terbuat dari latek. Latek itu bahan dasarnya karet ya, mirip dengan karet. Latek adalah pada dasarnya adalah karet, namun telah diolah melalui proses modern. Nah, sarung tangan itu membantu sekali buat kiper. Supaya apa? Tujuan dalam memakai sarung tangan itu apa? Supaya kiper tidak licin dalam memegang bola. Nah, bisa juga untuk menahan apa namanya, laju kerasnya bola. Coba kalian kalau main jadi kiper, main bola jadi kiper, kalau nggak pakai sarung tangan, pasti tangan kamu panas ya, kena bola, nangkep bolanya panas. Dan sarung tangan itu juga bisa bertujuan untuk mengurangi cedera pada tangan kalian. Karena dia bisa membantu meredamkan laju bola, kerasnya bola. Biasanya di sarung tangan sini itu terbuat ada karet. Karetnya biasanya lebih tebal. Itu ada busanya. Dan untuk memegang bola bisa lebih maksimal. Tujuan sarung tangan itu apa tadi fungsinya? Yang pertama adalah untuk menahan kerasnya laju bola. Ya, yang kedua, supaya kiper dalam memegang bola tidak licin. Dia bisa keset. Yang ketiga, bisa mengurangi resiko cedera. Itu fungsi sarung tangan yang dipakai oleh kiper. Nah, ini contohnya. Ya. Terus yang selanjutnya, peralatan selanjutnya adalah tiang bendera di sudut lapangan. Ya, tadi ya, di tiap sudut lapangan itu ada 4 bendera. Tiap sudut ada benderanya. Ya, itu bertujuan untuk apa tiang bendera di tiap sudut lapangan? Tujuannya untuk mengetahui bola itu keluar di garis kiper atau di garis lemparan ke dalam atau di garis luar. Itu ya. Tujuan manfaatnya tiang bendera yang ada di sudut lapangan itu adalah untuk mengetahui itu terjadinya tendangan sudut atau lemparan ke dalam. Itu tujuan dikasih tiang bendera supaya wasitnya jelas melihatnya. Bola itu keluar lapangan harus dilempar dengan tangan lemparan ke dalam atau ditendang dengan tendangan sudut atau tendangan kiper. Ya, tiang yang ada di sudut lapangan itu
terbuat dari pipa ABS. Jadi pipa ABS itu lentur ya. Jadi susah untuk patah. Mau kena bola sekeras apapun dia akan lentur, tidak akan patah. Terus tingginya itu 160 cm, tinggi tiang itu 160 cm. Dan pipanya itu memiliki ukuran diameter 25 cm. Terus di tiang itu ada benderanya. Bendera itu terbuat dari nilon, kain nilon. Nah, bendera itu sendiri memiliki ukuran 35 cm sampai 40 cm. Nah, ini contohnya. Ini contoh bendera yang ada di sudut lapangan ya. Ini tingginya 160 cm. Ini benderanya terbuat dari nilon. Panjangnya 30, panjangnya 40, lebarnya 30 cm. Ya, mungkin sekian itu dulu ya penjelasan tentang sarana dan prasarana sepak bola, pertandingan sepak bola. Ini ada 10 soal, silahkan anak-anak jawab dengan benar ya. Sekian pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, semangat untuk belajar.